Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasal 12 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-44. Demikian firman Tuhan tertulis. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudaraku yang terkasih, dalam dunia yang begitu hedonis dan individualistik seperti saat ini, kepedulian menjadi hal yang semakin sulit ditemukan. Hal ini dapat dipahami karena kepedulian tidak hanya membuat hidup kita menjadi repot, namun juga membuat kita kehilangan sesuatu yang berharga dan mampu menghadirkan kenikmatan buat diri sendiri. Itulah sebabnya banyak orang lebih bersikap acuh tak acuh dibandingkan peduli. Hal ini semakin diperkuat ketika kita menganggap bahwa kepedulian adalah tugas manusiawi mereka yang memiliki materi yang berkelimpahan. Kita berpikir saat kita memberi dengan jumlah yang sedikit, semuanya tak berarti apa-apa. Saudaraku, jika kita sedang berada dalam pemikiran yang seperti demikian, maka firman Tuhan yang kita baca tepat hari ini sangat menyapa kita dan berguna untuk kita renungkan. Di sana diceritakan seorang janda miskin yang mempersembahkan hartanya. Ia adalah seorang janda yang saat itu dihitung sebagai kelompok masyarakat yang justru membutuhkan kepedulian dan bantuan. Namun di tengah kondisinya yang sebenarnya membutuhkan bantuan, ia mempersembahkan uangnya dalam jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang kaya yang memberikan dalam jumlah besar saat itu. Yang dipersembahkan janda itu hanya sebesar 2 peser dalam mata uang Yunani yang bernilai sama dengan 1 duit dalam mata uang Romawi. 1 duit waktu itu hanya bisa dipakai untuk membeli 1 ikat kecil buah anggur atau 1 buah delima. Di pasaran saat ini buah delima berkisar 40.000 per kilo dan 1 kilonya bisa dari 7 sampai 9 buah isinya. Jadi kurang lebih persembahan janda miskin itu dalam ukuran uang sekarang ini kisaran 5.000 rupiah. Nominal yang bisa dikatakan sangat sedikit. Saudaraku, nominal yang sangat sedikit ini justru di mata Yesus sangat berharga. Penilaian Yesus tidak terletak pada besaran angka semata, namun ia menelisik sampai ke hati, yaitu tentang motivasi dalam memberinya. Yesus menemukan hati janda yang tulus untuk berbagi hidup. Ayat 44 Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, pemberian janda miskin ini lebih berharga sebab orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Yesus melihat pemberian, kepedulian janda miskin ini didorong oleh kesegenapan kasih yang mau berbagi bagi orang lain. Yesus menilai persembahan janda miskin ini bukan hanya berdasar berapa koin yang diberikan, melainkan berapa besar ruang hati yang tersedia untuk rela berbagi untuk sesama. Saudara yang terkasih, melalui ini kita pun bisa belajar bahwa menjadi pribadi yang peduli terhadap yang lain berarti kesediaan membuka dan memperbesar ruang hati kita yang membuat kita semakin peduli terhadap orang lain.
Kepedulian itu tidak hanya diwujudkan dengan angka tentunya, atau kita wujudkan dengan rupiah-rupiah yang kita persembahkan. Kepedulian dan ruang hati yang besar bagi sesama bisa juga diwujudkan dengan berbagi waktu, berbagi perhatian bagi mereka yang membutuhkan, karena banyak dari orang bukan hanya membutuhkan keuangan, tetapi justru mereka butuh untuk dikasihi, untuk dipedulikan, untuk didengarkan. Dan mungkin sangat banyak orang yang lelah dalam pencarian akan kebutuhan itu. Karena itu ketika kita mau berbagi dan peduli, tidak selalu wujudnya adalah angka dan rupiah, tetapi kita bisa memberikan kepedulian dengan berbagi perhatian bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Ajar kami untuk terus memperbesar ruang hati kami bagi sesama, sehingga kami terus memancarkan kasih yang diwujudkan lewat perhatian, bahkan hidup yang berbagi, bersedia membagikan kehidupan kami untuk menghidupkan, menolong, dan menyemangati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Hari ini kami akan melakukan segala aktivitas kami. Biarlah apapun yang kami lakukan dapat menjadi wadah untuk membagi perhatian kami bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, baik itu keluarga kami, saudara-saudara, dan siapapun yang berjumpa dengan kami. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami, dan biarlah apa yang Tuhan kerjakan itu kami juga ikut mengerjakannya di dalam kehidupan sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.